itu jadi joki cium Hajar Aswad. Joki nyium. Jadi sebagian orang tuh akhirnya hambar rasa umrohnya karena emang dia nggak tahu nilainya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman, barakallahu fikum. Kita insya Allah di episode kali ini cari kisah by cari umroh nih. Kita kedatangan tamu nih, Al-Akh nih, Masya Allah. Teman kita bersama nih, Syafiq. Gimana Syafiq kabarnya? Alhamdulillah bekhair, sehat ya. So gimana Ustaz? Alhamdulillah, bekhair, alhamdulillah. Gimana? Anda dengar antum sebentar lagi akan menginjakkan kaki di kota suci nih untuk pertama kali insya Allah ya. Untuk pertama kali ya Ustaz. Masya Ini Allah. makanya dari kemarin kebayang-bayang Ustaz. Kira-kira tuh apa yang bakal Anda dapetin experience Iya, baru? betul banget. Sebelum itu, Fik, apa langkah-langkah yang udah antum lakukan akhirnya insya Allah Iya. sebentar lagi antum akan berangkat. Bisa di-share nih buat ke teman-teman. Boleh Ustaz. Ini karena kita cari kisah Ustaz ya. Iya, benar. Karena busanya. Sedikit. Jadi pada tahun, wah lumayan. Langsung hitam putih nih. Sebut sih. Jadi 2022 Ustaz. Itu Ana memutuskan untuk nikah baru lulus pondok sebulan. Lulus pondok sebulan, Ana menikah. Belum punya pekerjaan sama sekali, Sat. Walhasil habis dari pondok, kita nggak punya pekerjaan, wala ya uang jajan doang nih, dari amplop pernikahan, Sat. Dari amplop pernikahan doang tuh, gitu. Habis itu, Ana mencoba, karena waktu itu ada musimnya konten kreator tuh lagi naik, Sat. Baik itu yang kontenin tentang tips putar desain dan lain-lain. Cuma kan Ana bukan ahli di bidang desain. Akhirnya karena anak pondok, kayaknya kontenin Quran boleh nih. Gitu. Nah dari situ Ana mulai jadi konten kreator yang bahas tentang perbaikan bacaan surah Al-Fatihah. Nah kita tahu nih Sat, di Indonesia sendiri, setelah Anda cari ternyata dari DMI, Dewan Masjid Indonesia itu 76% muslim di Indonesia katanya nggak bisa baca Quran. Subhanallah. Iya, itu dari situ Ana berangkat, keresahan itu coba deh mulai ngontenin Quran gitu. Dalam rangka berdakwah dan berbagi manfaat seperti itu. Selama kurang lebih 2 minggu 3 minggu ngonten, ngebus nih Zat, konten. Ini viral gitu ya, dengan rataan followers yang tadinya cuman 300-an orang jadi 12.000 Zat. Dalam waktu 2 pekan. Oh gitu. Nah dari situ mulailah berdatangan teman-teman yang mau ngajar bareng. Oh gitu. Ya, bikin privat bareng kayak gitu Sat. Tapi lu mahat di mana pondoknya? Maniatul Quran Bogor Sat. Bogor ya. Di Jonggol. Di Jonggol ya, Masya Allah. Terus Jonggol. dari SMP SMA di sana gitu. Ana cuma kuliah Sat. Oh kuliah itu. Oh itu kuliahan itu. Kuliah Sat. Ana SD Islam, SMP negeri, SMA negeri. Sempat kuliah juga negeri, cuman anak keluar karena hijrah. Oh gitu. Akhirnya ke sana. Akhirnya pondok. Di semester 5 dari kuliah itu yang keluar, anak keluar masuk pondok itu udah usia 20-an gitu. Emang udah waktu ini kuliah gitu ya. Betul. Karena kuliah aja 4 tahun di sana, Sat. Program 4 tahun di sana, ilmu syar'i dan lain-lain sebagainya kita dapat. Akhirnya mondok di situ di Jonggol. Dan setelah itu banyak yang tadi Ana bilang, Teman-teman pada ngajak. yang ngajak kerjasama dan lain-lain, dan endorsan seperti itu banyak yang datang gitu ya. Karena tadinya nggak paham tuh masalah endorse seperti apa. Akhirnya diajaklah dengan beberapa temen yang memang udah jadi content creator lebih dulu. Seperti Bang Kevin contohnya tuh. Itu beliau yang salah satunya jadi mentor Anda tuh. Oh gitu. Ya di dalam hal berkonten. Walhasil singkat cerita, setahun 2 tahun anak konten udah mulai banyak yang kenal dari brand-brand yang notabene muslim ini Sat. Sampai nyangkutlah brand travel. Oh gitu. Salah satu travel ngontak Ana untuk mau nggak jadi brand ambassadornya kita. Brand ambassador Ana waktu itu travel Sat. Belum paham betul bagaimana caranya kerja brand ambassador tuh kayak gimana. Akhirnya diterangkan, Bang, antum nanti hanya ngonten aja untuk brand kita tentang keberangkatannya, tentang program-program yang kita punya kayak gitu. Udah gitu doang. Iya udah gitu doang. Bonusnya terus apa benefit yang Anda dapat? Insya Allah antum akan diberangkatkan umroh. Oh gitu, Masya Allah. Gitu Sat. Wah umroh nih. Apa iya bakal umroh nih gue? Kaget gitu kan Sat. Kan sebelumnya belum pernah umroh sama sekali. Oh gitu ya. Karena cuman dari hasil modal konten tadi ya. Modal konten tadi lambat laun ternyata banyak orang yang mulai mengenal si Syafiq ini gitu Sat. Dalam
Ya biidznillah ya tentunya. Betul Atas nama izin Allah Subhanahu wa taala semuanya. Iya. Sebenarnya juga mau nanya, Ustaz. Iya. Apakah ada kaitannya dengan tadi ana ngajarin Quran itu, berbagi sama orang-orang, Terus ujung-ujungnya rezeki ujungnya rezekinya dapat umroh gitu. mungkin ini salah satu rezeki puncak mungkin bahkan ya kita harapin banget ya. Gimana, Ustaz? Jadi ente yang nanya nih bukan ini. Ya ala kulli hal apa siapa yang man kanatil akhirata niyatahu, siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, jama'allahu baina amri. Allah akan rapihkan seluruh urusan-urusannya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rezeki dia itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepada dia sedangkan dia sebenarnya nggak pengen gitu. ya. Kenapa seperti itu? Karena memang orang kalau dia niatnya akhirat, kafahallahu dunya. Allah akan cukupin dunia. Ya. Jadi ya kayak masalah mengonten kita, konten-konten yang bermanfaat segala macam. Kalau memang niatnya tulus ikhlas, mudah-mudahan ini adalah sebuah Keikhlasan, Ustaz ya. kabar gembira lah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma emang kita manusia, siapa yang bisa memastikan keikhlasan? Nggak ada. Itu dia. Kita justru malah hati-hati banget gitu loh. Kita takut ini sebuah nikmat atau sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap aja kita mesti lihat dan introspeksi diri gitu loh. Introspeksi diri terus apakah ini pemberian dari Allah atau tidak. Karena di bedanya itu nanti di seperjalanan itu bakal kelihatan beda. Kalau dengan keikhlasan, dengan ketulusan ya, itu rezeki-rezeki yang datang tuh akan menambah kita tuh lebih semangat lagi, lebih bisa ikhlas lagi, bisa ngulik lagi ilmunya. Jadi kebaikan demi kebaikan nambah lagi. Nah itu kita indikasikan bahwa itu adalah buah dari keikhlasan. Tapi kalau dia tadi itu ya awalnya kita ngonten hal-hal yang bermanfaat, kemudian dapat rezeki sana rezeki ini, kemudian malah konten yang nggak berkualitas lagi, ilmunya nggak bertambah lagi, keikhlasannya rusak, pergaulannya jadi rusak. Jadi konten yang tadinya bagus malah jelek. Nah, ini khawatir ada indikasi bahwa dulu juga kalian memang tidak ikhlas dalam menjalankannya gitu loh. Ala kulli hal, hal-hal seperti ini kalau ikhlas, tulus, pasti Allah cukupkan dunia. Tapi kalau nggak ikhlas, itu dapat nikmat, tapi itu bisa jadi istidraj ya, sebagaimana yang kita tahu ya, istidraj na'udzubillah min dzalik. Pada kuliah memang hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, Barakallahu fiik, sekarang yang gantian nanya lagi ya berarti. Itu mudah-mudahan ikhlas ya. Oh, insya Allah kita mesti berdoa ikhlas, tapi jangan orang memastikan diri kita ikhlas. Benar. Hatta nih, bentar lagi antum mau umroh kan ya? Iya. Itu ada beberapa orang ya, kalau nggak salah nanya semua orang yang baru pernah umroh, ya. Itu kalau dia lagi umroh lah, lagi sedang umroh ya, atau selesai umroh, itu kadang dia ngerasa bahwa gue nih yang paling soleh loh di antara yang lain gitu. Nah justru ini bekalnya, tuh kan gue belum berangkat nih ya. Baru mau berangkat ya, ini bekal nih, maksudnya ini mau hati-hati banget nih. Takutnya malu begitu. Iya, menyeramkan sekali nih. Keadaan nih menyeramkan sekali. Kita mau dapat rahmat ke sana, malah dapat azab ke sana. Kenapa? Bukan karena sesuatu atau yang lainnya, cuma karena niat kita emang buruk gitu loh. Kadang menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain setelah kita ibadah. Nih kan? Ini juga musuh bahaya banget emang buat teman-teman yang mau umroh juga harus benerin niat. Makanya subhanallah. Ini kan perjalanan ya? Perjalanan kan? Kalau yang antum pikirin tuh apa bekal apa sih yang perlu antum bawa tuh? Antum pikirkan sekarang nih. Karena pikirin sekarang. Hamin berapa nih? Iya sebulanan lah ya kalau Sebulanan, insya Allah Desember. Insya Allah. Musim dingin. Apa yang antum pikirkan di kepala antum nih sebelum berangkat? Bekal apa sih yang paling disiapin? Pertama, Anda mulai mengulik lagi tentang masalah fikih umroh lah sebenarnya. Untuk apa dari segi ibadahnya gitu. Kemudian yang Anda bayangkan di sana tuh Mekah indah banget kayaknya di mata. Karena kan kita belum pernah kesana aja udah berasa rindunya gitu. Vibes-nya luar biasa. Vibes itu kerasa, apalagi sebelum itu Anda udah sering lihat video-video udah ya Allah nih enak banget sih, nangis depan Ka'bah. Cuma tadi takutnya saat pas begitu nyampe sana gitu ya, ngonten timbul tuh si perasaan yang harusnya nggak ada di dalam hati kita tentang entah itu ujub, entah itu bangga diri dengan apa yang kita dapat sekarang tuh. Nah, itu karena mau mempersiapkan itu di hati tadi, saya membersihkan hati. Mulai lagi ibadah tuh bener-bener yang jangan sampai telat sholat. Itu paling Ana bekalin sekarang sih. Ana perbaikin dari sekarang biar di sana puncaknya tuh Ana mantep gitu. Berdoa tuh di sana bener-bener yang ngerengek, khusyuk, bisa tulus, betul, sahih. Itu sih sejauh ini yang Ana persiapkan. Kalau untuk yang lain-lainnya ya itu teknis ya Sat ya. Biar kayak baju dan lain-lain untuk buat. Tapi antum persiapin juga baju kan? Persiapin. Nggak ada persiapin. Kalau ntar niat doang nggak pakai baju. Karena kan di sana juga bakalan
konten kan. Iya. Karena yang tadi tuh Perjanjian sama si travel ya. travel itu brand ambassador di sana juga harus kontenin travelnya mereka gitu kan yang Anda bawa ini. Jadi sebagian dari akad itu di sana tuh sebenarnya ada kerjanya gitu Sat. Betul. Akad kerja juga di sana. Betul. Tapi nggak disuruh ngurus jamaah juga. Sedikitnya sih. Ada Sedikitnya bantu gitu. bantu. Jadi TL-nya memang ada juga di sana. Oh iya. WP juga udah ada dan yang di Betul. kan Anda sama Turki juga nih Sat nih. Oh ke Turki juga, masuk. Ke Turki dulu apa umrah dulu? Awalnya mana belum lihat itinerary-nya nih. Antara Turki dulu atau umroh dulu. Pasti di sana juga nanti ada si gate-nya lagi. Betul banget, betul. Gitu Sat. Iya, masya Allah, benar di antara hal yang paling penting untuk kita persiapkan sebelum berangkat tuh ilmu. Iya, kayak antum bilang tadi ngulik-ngulik lagi, itu paling benar. Jadi sebagian orang tuh akhirnya hambar rasa umrohnya karena emang dia nggak tahu nilainya. Esensinya itu apa? Nggak dapet banget. Kenapa? Ya nggak ada ilmu. Iman juga pasti nggak mungkin nambah kalau nggak pakai ilmu. Ya jelas lah. Apa yang kita mau yakini kalau nggak punya ilmunya? Mustahil. Kayak apa yang kita mesti yakini dari esensi tawaf, dari esensi sa'i, segala macam. Kalau kita nggak punya ilmu berat. Hampa gitu Sat ya. Hampa. Ya dia nikmat lihat sesuatu. Cuma umrohnya ahli ilmu pasti beda. Nah, Anda juga mau nanya Sat. Kan Anda udah pengalaman umroh berkali-kali gitu Sat ya, sampai haji. Apa sih biasanya yang dialami oleh orang yang baru pertama kali umroh Sat? Biasanya nih. Iya apa ya? Pernah cerita kalau misalnya ada jamaah. Oh iya. Gitu. Banyak kan kita bawa orang maksudnya ya. Itu memang mungkin mayoritas orangnya justru baru pertama kali. Oh gitu Sat. Iyalah. Jadi itu subhanallah ya. Ada terus yang pertama kali. Iya masya Allah. Orang tuh kalau pertama kali subhanallah excitednya kita kalah sama keimanan yang dia miliki kayaknya. Kalau pertama kali. Yang udah sering gitu maksudnya. Kita kalah tuh sama semangat mereka. Itu mereka juga bingung kok semangatnya bisa timbul sampai seperti itu. Kok kayak tiba-tiba numbul pas lagi di sana gitu. Betul. Itu bingung pasti. Dan itu maksudnya itu biasa lah ya. Orang ngelihat atau pertama kali umrah memang kayak begitu ya. Cuma yang paling Anda bikin catatan itu adalah jangan sampai semangatnya itu sampai habis di sana di Indonesia nggak semangat lagi. Pas udah pulang. Iya, pas udah pulang. Jadi euforia dia umroh dan keimanan yang begitu kuat tuh hanya terbatas sampai hari ke-9 di dalam umrohnya dia doang gitu lah. Pas udah pulang ternyata nggak sesama gitu. Padahal sebenarnya siapa sih yang nggak bisa ibadah di Mekah? Semua orang ibadah kok. Kayak di hari Ramadan siapa sih yang nggak bisa puasa? Orang banyak kok puasa, mudah kok puasa gitu di Ramadan. Cuma kalau kita puasain non Ramadan kan lebih berat. Iya nggak sih? Iya bener. Karena orang nggak puasa. Umroh juga gitu. Mekah Madinah semua orang datang tujuannya sama inti. Mau ibadah. Nggak mau yang lain gitu. Jadi ibadah. Ujian sesungguhnya setelah itu CGK turun tuh baru tuh ujian lagi tuh gitu. Yang kemarin tuh dapat manfaatnya hasilnya segala macam itu benar-benar diuji di sana. Jadi yang Anda lihat tuh semua orang excited. Kayaknya antum juga insya Allah excited. Tapi agar excitednya juga tertata dengan baik tadi itu ilmunya benar-benar harus banget dipersiapkan. Iya. Apalagi selain ilmu yang antum persiapkan untuk berangkat insya Allah. Fisik kan? Sahih. Karena udah mulai mau fitness. Iya kan di sana kan kayak kita tahu tawaf itu kan lumayan Sat ya. Betul. Yang Anda lihat tuh apa konten-konten orang sampai ada yang jatuh, ada yang pingsan gitu. Ya kalau kita nggak siapin fisik dari sekarang, takutnya lo ya meskipun Anda masih muda Sat ya. Betul. Itu kan harus kita persiapin juga gitu. Tapi banyak kan Sat yang tragedi kejadian-kejadian pingsan lah apalah. Betul. Ada Sat ya. Iya benar. Itu fisik tuh diantara yang penting kok. Oke, itu diantara yang penting. Iya benar. Fisik. Dan fisik tuh mungkin bukan hanya saat umroh ya. Umroh tuh kan 1 hari lah habis ya. Habis istirahat. Cuma kan hari-hari yang lain kita jalan kaki terus. Iya. Makanya buat teman-teman juga nih, kalau mau umroh atau haji, usahain masih muda deh. Itu soalnya ibadah tuh bukan ibadah uang doang. Ibadah kaki, badan tenaga. Iya kalau muda tuh lebih enak di bawahnya gitu loh. Orang tua ya. Iya tua, bentaran capek kan. Sekarang antum kalau ngomongin umrohnya mungkin nggak pernah olahraga pun pas umrohnya oke. Ya cuma pas sa'i terakhir emang biasanya capek lah orang-orang. Tapi setelah itu milih deh lu mau tepar tuh di hotel, mau ke masjid gitu loh. Dan terlebih ya sayang. Dan terlebih ya yang sedikit dari pengalaman Anda tuh bahwa orang tuh banyak pada saat dia umroh kan tepar tuh ya. Kadang tuh sebenarnya badannya capek. Padahal capek nih ya. Padahal capek. Cuma dimaksain.
Untuk ke masjid. Untuk ke masjid. Akhirnya dari 9 hari itu ke masjid 2 hari, sisanya istirahat. Nah ini juga pesan juga buat antum sekalian. Kita mesti cerdas juga untuk memaksimalkan waktu istirahat. Jangan diporsir terus berarti, Ustaz. Iya kan kalau masih ada 9 hari, antum makan dulu sama Dian dulu rencananya, belum tahu. Belum tahu, Ustaz. Nah. Belum lihat lagi nih. Makanya itu perlu banget kan kita persiapkan gitu loh. Jadi selain apa namanya tadi ilmu, fisik itu penting, dan istirahat di sana tuh penting banget tuh. Penting banget. Biasanya jalan kaki lah dari sekarang. Iya. Jalan kaki. Itu Paling berguna tuh. paling mager jalan kaki. Terus apa lagi kira-kira yang antum bekal yang antum siapin insyaallah buat ke haram? Selain ilmu, terus fisik. Sejauh ini baru itu, Ustaz. Baru itu yang ada di kepala. Di kepala sih, di paling ya itu rentetan tulisan doa Anda catetin, Ustaz. Oh iya sama, Itu betul. Anda catetin apa yang Anda pengen nih, Iya. Anda pengen rumah, Anda pengen mobil, Anda Betul. pengen ini. Bener, dan antum memang bener banget ilmu, kemudian fisik, ya, kemudian duit juga penting Duit tentunya, pasti, ya. pasti, Ustaz. Kita Anda sering berpesan ya bahwa memang hadiah terbaik itu adalah keselamatan kita, itu hadiah terbaik. Kita pulang dalam keadaan sehat walafiat itu hadiah terbaik buat orang tua, buat istri, buat keluarga itu ya. Cuma Rasul SAW dulu itu waktu ada orang-orang pada ke Mekah tuh Rasul nitip oleh-oleh, Zam-zam kalau Rasul. Oke. Ya. Jadi sebagian para ulama tuh ngambil hikmah dari situ, ya bawalah Oke, siap. Zam-zam kek gitu. Yang paling luar biasanya kan Zam-zam ya, itu dibawa deh. Terus apalagi yang khas-khas misalnya. Iya, dan itu kan manusiawi, orang senang dengan hadiah pas pulang. Bahkan para ulama bilang tuh sunnah untuk dibawa pulang. Oh. Hadiah-hadiah tuh Zam-zam adain lah di hadiah. Rasul dulu ya. Rasulullah SAW dulu seperti itu gitu. Rasul. Nah, baik, barakallah fiik. Fik berapa, Ustaz? Itu yang ada di kepala antum ya, yang bakal mau berangkat. Terus apa yang ada di kepala antum kalau dengar kota Madinah? Kota Madinah. Kota Madinah itu syarat dengan sejarahnya kan, Ustaz. Gitu. Iya, Anda pengen ke museum-museum yang di situ tuh udah sejarah Nabi itu yang biasa kita dengar dari ustad-ustad gitu kan. Kita ngalamin atau kita ngerasain langsung di situ napak tilas dan lain sebagainya, kan kita bakalan tur deh. Iya. Yang Anda tahu tuh, Iya, betul. tur-tur ke Gua Hiro, ke mana. Anda kemarin habis dengar kajian antum kan, masalah Khalid bin Walid. Oh iya, iya kan, Bang. Langsung bayangan langsung 21 Desember, Ustaz. Oh, masyaallah. Ya kebayang itu, Ustaz. Pengen banget lihat sejarahnya langsung tuh di sana. Iya. Mekahnya, terus Ka'bahnya itu kan. Betul. Ya semua tentang ke Mekah tuh Anda pengen jelajahin gitu. Subhanallah, ada satu kaidah ya. Kan antum udah dengar banyak ya. Tapi ana jamin insyaallah ya, yang antum rasakan itu pasti lebih istimewa insyaallah. Karena dalam prinsipnya Rasulullah SAW tuh pernah bilang, ya, al khabar laisa kal muayyanah. Dengar kabar ame rasain langsung beda. Beda. Cuma cerita doang. Ya maksudnya udahlah, sama ngerasain langsung kan istilahnya dapat banget gitu ya. Kayak ana yakin insyaallah deh antum bakal ngerasain kenikmatan yang luar biasa. Syafiq, barakallahu fiik. Ini antum kan sebagai BA ya di satu travel itu ya. Iya, Ustaz. Tugasnya tuh selain konten tuh apa aja sih kalau BA di travel? Kalau BA di travel, Kalau BA di baju ya pakai bajunya kan. pakai bajunya. Iya, makanya kalau BA di Kalau travel BA di travel kan selain mempromosikan promosi. promosi paket-paket itu tadi, satu itu, kedua juga kita berangkat dengan membawa embel-embel pastinya brand mereka. Iya, iya. Kalau untuk penjualan itu, Ustaz, kita nggak diberatkan ke sana. Oh, kita nggak jualan. Nggak jualan. Jadi memang konsep itu BA untuk jadi orang yang di depannya nih, in frame-nya ini siapa gitu. Jadi ngelihat satu travel, ingatnya ini si fulan gitu. Oh gitu. Atau travel Anda ini ingatnya Syafiq gitu kan. Cuman banyaknya konten-konten tadi. Oh gitu. Karena Anda punya followers dan travel ini punya followers. Disatukan tuh dari jadi satu gitu ya. Dari collabs-collabs-nya akun apa tuh konten-konten itu. Jadinya kan dia dapat audiens Anda juga dapat audiensnya si travel. Oh gitu. Jadi Jadi kayak apa ya, mempromosikan lah ya. promosikan ya. Jadi Gitu. awareness-nya aja gitu. Kalau mau bahasa ini ngartisnya saat kita. Oh gitu. Di situ. Meskipun Anda bukan artis kan. Nggak tahu nih travel. Tapi Masya Allah. Alhamdulillah. Umrah ya rezekinya saat di situ ya. Karena emang Anda juga pernah gagal umroh saat. Sampai di tahap ini tuh Anda pernah gagal umroh. Jadi ada satu juga ya kita nggak bakal sebutin ya di sini. Ngajak gitu ya. Anda disuruh jualan sampai satu bus apa berapa gitu dalam waktu 1 bulan. Anda disuruh jualan paket umroh dengan hadiahnya ya Anda pasti berangkat gitu ya. Tapi kalau dapat 1 bus oke. dan waktunya 1 bulan, itu paket Syawal. Anda bingung kan, gimana cara jualannya nih? Kan ini jualan paket umroh kan harganya mahal tuh.
ya kan paketnya minimal mungkin 30 atau 32 juta gitu ya. Sedangkan ini dalam waktu 1 bulan, dan itu di bulan Syawal, ana cuma 1 orang sendirian gitu. Dengan satu si ustadz pembimbing ini, calonnya ustadz pembimbing. Nah itu ana 2 kali nggak enak jadinya. Ada ustadz pembimbing yang akhirnya batal berangkat, udah perpanjang paspor. Oh gitu. Iya, ana jadi nggak enak sama beliau gitu. Akhirnya batal, udah minta maaf sama beliau. Ya udah, sakit hati sih sebenarnya. Travelnya juga nggak ngebantuin penjualannya Sat. Oh gitu. Jadi memang bener-bener ana disuruh ngurusin ini gitu. Iya iya, keberangkatan ini jual sendiri gitu ya? Iya, jual sendiri deh, nanti fee-nya dari kita segini-segini. Ya kalau ngomongin hitung-hitungan mah enak aja kita lihat gitu kan. Iya, Cuman betul. begitu ngerasain, wah Berat banget ya gitu. Oh itu bulan Maret kalau nggak salah. Sampai akhirnya ketemu si travel ini singkat banget, cuman 2 kali ketemu langsung akad. Oh gitu. Akad jadi WA dan paketnya tadinya malah ditawarin setiap bulan berangkat Sat. Oh gitu. Setiap bulan berangkat, cuman ana udah Belum lah. belum lah gitu. Nah, mulai dulu yang penting ya? Mulai dulu yang penting, 1 dulu. Tapi 2 kali jatahannya 2 kali berangkat sama Oh, masya Allah, masya Allah. di Desember sama Februari. Jadi pernah gagal umroh ya? Pernah gagal umroh Sat. Itu rasanya waktu gagal? Ya udah impiannya kan wah Syawal di sana gitu kan. Udah ngimpi umroh aja udah. Iya. Tahu-tahu nggak jadi qadarullah Sat. Iya iya, Akhirnya. qadarullah. Mungkin juga apa ya, teman-teman di sini juga mungkin ada juga cerita gagal umroh gitu ya. Ada Bagaimana? entah itu tipu travel kan banyak. Oh iya benar, alhamdulillah. Penipuan travel ya. Betul. Atau memang dianya sakit atau yang lain. Iya betul. Itu banyak tuh faktor. Ditipu lebih sakit lagi tuh. Lebih sakit lagi saat Iya. duit udah masuk. Allah. Ada ya orang tega ya. Kalau nipu beneran ya, subhanallah tega ya. Orang pada mau ibadah dia nipu gitu ya. Banyak. Mungkin banget dosanya tuh bisa berlipat-lipat daripada yang lain ya. Orang mau ibadah ditipu, bayangin. Anda nggak kepikiran orang mau ibadah ditipu. Ngomong masalah nih penipuan dalam masalah ibadah itu di Ka'bah. Ya, Ka'bah ini Ka'bah depan kita. Iya. Itu tuh nggak tahu, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada. Itu ada 1, 2 sampai mungkin 5 orangan perempuan, laki-laki. Itu jadi joki cium Hajar Aswad. Joki new. Iya. Jadi ini si jokinya Si joki dia disewa nih. dia lagi berdiri aja. Dia lagi orang pada tawaf tuh. Dia berdiri aja gitu. Dia berdiri ntar orang pada tawaf kan. Orang-orang pada tawaf, ada yang berusaha cium Hajar Aswad. Kata dia, "Bu, sini saya bantu, Bu." Kata dia. Ini pas ngomong gini kayak malaikat. Iya, dibantu nih. Siapa yang nggak mau dibantu? Dia maksudnya dia ngebawain si jamaahnya atau Enggak, jamaah kita misalnya. Itu misalnya. Makanya antum sebutin sama jamaah antum nih bahayanya. Di antara salah satunya nih. iya, nggak usah maksa cium Hajar Aswad sampai bayar tuh nggak. Jangan. Karena orang ini pas nawarin kayak malaikat banget. Orang Indonesia loh ini. Oh Indo. Indo yang dagang Indo. Kira orang. Ayo siapa yang mau dibantu cium Hajar Aswad apa segala macam. Subhanallah. Depan Ka'bah. Dagang. Cium Hajar Aswad. Ini aja udah parah kan? Dia yang nyium berarti kan? Dia yang nyiumin ke Hajar. Enggak, dia bantuin si ibu itu masuk ke Hajar Aswad. Iya gitu. Tapi dia dagang di depan. Jadi dia mungkin dia punya tim juga kali ya. Di dekat Hajar Aswad ada yang sudah dijaga-jagain segala macam. Tapi tuh caranya tuh nggak dagang. Caranya tuh baik-baik banget. Misalnya antum lewat, ntar dibilang sama dia, "Mas mau nggak saya bantu ini cium Hajar Aswad lagi susah kan?" Iya, boleh kan, mau lah kita. Mau gitu. Menyium. Jalan, dibuka aja sama dia kan. Dibuka. Dia bisa orang buat ngindar. Iya, paksa didorong. Cium kan, udah beres cium diikutin ibunya tuh sama si calo ini. Si joki nih. Joki ini mintanya kadang 1.000 real. Oh. 4 jutaan, 1.000, 4 jutaan. 4 jutaan atau berapa ada di dompet ibu kasih saya, Bu. Ini orang Indo Sat. Orang Indo. Nggak ada orang lain selain orang Indo yang kayak gini atau ada? Anda taunya orang Indo, mungkin orang lain ada ya. Cuma kan kita ngehnya bahasanya Bahasa kita gitu. orang Indonesia bahasa Indonesia gitu. Muka udah kelihatan deh muka. Iya. Tuh bayangin di depan Ka'bah dagang. Jahat dagangnya. Kayak rampok lagi terakhirnya. Bukan. Jadi duit 1.000 yang ada aja di dompet ibu berapa kasih saya? Iya, kalau ibu adanya 2.000 mungkin dikasih. 2.000 ini hampir 10 juta loh. Dan ini ada. Terjadi sih. Terjadi. Sampai sekarang nih. Anda berharap sekarang nggak ada, cuma mungkin harapan Anda kayaknya nggak. Di sana tuh nggak ada yang ini, nggak ketahuan sama askara-askara. Soalnya dia pakai abaya biasa hitam. Perempuan itu kalau mau nih. Oh iya, kalau laki-laki kan pada ihroman ya. Mungkin yang ihroman juga ada aja. Cuma subhanallah, yang sana memang benar-benar apa yang dikatakan sama Al-Farisi kalau antum ingat tuh, al-ardu la tuqaddisu ahlaha. Tanah ini nggak bisa mensucikan penduduknya. Meskipun di depan Ka'bah. Meskipun di situ. Iya dulu sih Abu Lahab Abu Jahal nongkrong di situ ya. Ini mungkin titisan-titisan sedikit-sedikit.
Itu turunan-turunan itu yang berani maksiat tapi di situ ini expert banget nih maksiatnya. Iya kayak Ajib loh. orang kan maksiat milih-milih doang. Ya Allah, masa maksiat mesti di luar nalar sekali gitu. Ada sampai seperti itu gitu loh. Kayaknya nyambung dari orang yang gagal umroh gara-gara ditipu. Ini cium hajar aswad ditipu juga. Ini perkara sunnah gitu loh. Ini perkara sunnah ngapain sampai begitu. Ini kalau kita ngomongin hajar aswad luar biasa ya. Maksudnya orang-orang tuh mungkin antum habis dari umrohan ya, terus balik Baru tahu. balik tuh. Terus orang pada nanya, "Gimana kemarin?" Ya kan? Oke, iya benar. Gimana Pasti kemarin? ada cerita. Terus ada pertanyaan, "Cium hajar aswad nggak kemarin?" Ditanya. Cium hajar aswad itu bukan sesuatu yang harus dilakukan. Ya nggak sampai wajib. Nah, kalau di Indonesia tuh, wah ini harus jadi cerita di rumah. Saya udah cium hajar aswad. Jadi sombong dong dia. Lah emang gitu kebanyakan orang gitu. Makanya pada panik bingung banget tuh untuk bisa cerita cium hajar aswad apa enggak dari situ. Ih, baru tahu ada. Ih, makanya tuh nggak usah keseret-seret, nggak usah maksa gitu loh. Maksudnya ke sana-sana nggak perlu. Tapi kalau untuk hajar aswad sendiri, kita nyium itu Iya, nyium sunnah. sunnah. Nyium sunnah dari lagi tawaf tuh nyium hajar aswad itu sunnah. Tapi sunnah itu tanpa jangan mengerjakan sunnah dengan cara yang haram. Oke, ya tadi yang Ngikut-ngikut orang kan haram ya, nggak boleh ya. Jangan mengerjakan sunnah untuk cara yang haram, nggak boleh kan. Nggak boleh, terlarang harus mesti. udah di depan itu kan banyak yang begitu-begitu. Emang mesti begitu. Ada tipsnya nggak untuk nyium hajar aswad pas lagi sepi gitu? Ada nggak waktu-waktu tertentu? Nggak ada. Ya, Karena mungkin mengecewakan antum tapi nggak ada. Nggak ada. ada yang bikin konten tips nyium hajar aswad jam segini. Karena setahu ada setiap waktu itu kan pasti perlu kan. Tapi kalau untuk ngedorong sama menarik orang sih udah hampir pasti ya. Masih ada tuh. Ibnu Umar dulu dia bilang, saya berdiri untuk mencium hajar aswad itu kurang lebih seperti orang membaca 40 ayat. Panjang berarti. Panjang dia berdiri. Ya. Yu'dza wa la yu'dzi. Dia disakiti tapi tidak menyakiti. Oke, berarti aman di situ. Iya. Dia tuh kalau kita mau cium hajar aswad, oke, sabar, jangan menyakiti orang dan sabar untuk disakiti. Kalau itu bisa dijalanin ya itu baru sunnah. Waktu Umar bin Khattab mau cium hajar aswad aja nggak boleh sama Rasul. Ya Umar, kamu nih gede, orang lagi pada museum minggir, nggak boleh. Betul, lihat kondisi juga kan. Sangat, apalagi kondisi sekarang sih pada faktanya ya maksudnya. Dan doa yang yang antum siapkan banget tuh untuk ke sana. Yang Anda siapin banget ya. Yang pertama, Ana ingin berdoa terus yang pasti Ana pengen masuk surga. Betul. Ana doain semuanya asatizah di sini, kaum muslimin. Kemudian yang kedua, untuk Ana pribadi, Ana mau jadi pribadi yang lebih baik, Ana mau jadi suami yang bisa membimbing istri Anda dan anak-anak Anda Betul. sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua Ana juga Ana ingin doakan, orang tua yang udah nggak ada pun Ana doain semoga ya sampai di surga ini sama-sama gitu. Dan dosa-dosa kita terampuni. Ana udah bahas orang tua, aduh. Iyalah. Ini termasuk doa Umi Ana soalnya. Biar antum berangkat. Iya, kalau mau kilas balik lagi, Ana tuh dulu nggak bisa baca Quran sampai semester 5 kuliah. Makanya sekarang tahu-tahu jadi ngajarin orang Quran, jadi ngelihat doa dari orang tua ya. Umi Ana langsung. Subhanallah, emang tokcer ya doa orang tua ya. Baru deh yang lain-lain nih, yang duniawi, betul. Iya, kendaraan, betul. rumah, kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, itu kan, tapi kan boleh diperinci ya. Boleh. Nah, makanya ada tips tuh cara doa yang paling nyaman di tawaf tuh per tema. Tawaf pertama tuh temanya apa? Oke. Iya, baru dapat gitu. Iya, tawaf pertama nih temanya tentang diri sendiri. Jadi di tawaf pertama, putaran pertama tuh udah berikan aku, jauhkan aku, berikan aku, udah itu aku dong isinya. Aku semua. Iya. Tawaf kedua kita mau apa? Orang tua. Ya udah temanya orang tua tuh tawaf kedua, tawaf putaran kedua. Tawaf ketiga istri semua isinya. Istri 1, 2, 3, 4 tuh tadi bilang. Doain semua tuh. Terus yang keempat misalnya anak-anak semua. Iya. Yang kelima om, tante, kakek, nenek kita gitu loh. Yang keenam ustadz kita, tetangga-tetangga kita. Yang ketujuh Indonesia misalnya kita doain negara kita. Jadi dalam setiap putaran tuh ada temanya itu. Oh, itu tips sebenarnya. Bikin kita fokus karena biasanya banyak orang nggak fokus. Karena buyar, karena lihat Ka'bah buyar, lihat orang banyak buyar fokus kita. Nah, kalau kita punya persiapan yang kayak bilang tuh dari siapin doa itu bakal ngunci banget fokus kita di sana. Berarti tema tadi ya, Anda harus catat dari sekarang berarti. Iya, catat. Sama ya kan tadi fokusnya gue terbagi karena kan harus ngontenin. Nah itu kalau ngonten di sekitar situ gimana? Kalau saran Ana sih ya, setelah
Iya, umrahnya fokus, baru pertama kan apalagi kan. Iya, makanya. Iya. Kan kita masih bisa tetap lihat Bisa. Ka'bah, apa, tawaf gitu, insyaallah. Gitu. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Banyak banget, Ustaz. Masya Allah, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga ya. Insyaallah, insyaallah. Dengan sedikit demi sedikit kebaikan yang kita tujukan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah kasih rezeki kita yang lebih luar biasa lagi, doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. Wa jazakallahu khairan, Ustaz. Syekh Syafiq ya. Syukran, barakallahu fikum. Insyaallah ketemu lagi di episode-episode cari kisah berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.